Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada seluruh bapak-bapak yang saya hormati, para binabi sepuh yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tali pertemuan kita pertemuan yang membawakan keberkahan dan kemanfaatan baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam negeri akhirat. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai pada pengikutnya, dan semoga kita selalu akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada bapak-bapak seluruh jamaah yang saya hormati, kali ini kita akan bahas masalah tentang sujud sahwi. Kemarin kita bahas sujud, sekarang kita bahas sujud sahwi. Sujud sahwi itu berarti kita lupa. Jadi yang dinamakan sujud sahwi ini kita lakukan dikarenakan kita ini lupa mengerjakan rukun atau kita lupa mengerjakan sunnah ab'ad. Jadi di sini asbabus sujud sahwi, penyebab kita melakukan sujud sahwi. Sebelum kita bahas sujud sahwi, nah sujud sahwi itu kapan sih dilakukan? Jadi sujud sahwi itu kita lakukan ketika sudah kita di sini selesai melaksanakan rukun dan kita selesai melaksanakan tasyahud akhir atau at-tahiyat akhir. Maka pas di kalimah innaka hamidum majid, kita di sini tidak boleh untuk salam. Langsung kita sujud. Nah, sujud yang dibaca itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Tulisannya subhana man, nun mati bertemu dengan lam. Berarti di situ adalah idgham billah gunnah. Bacanya nunnya enggak kepakai, masukkan ke dalam huruf lamnya. Berarti subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali. Berarti ketika kita misalnya sudah innaka hamidum majid, berarti kita sujud Allahu akbar. Kembali lagi baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk kita. Sunnah juga membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud kembali. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, langsung kita duduk. Nah, makanya sebelum kita bahas, ketika kita ini tadi mau melaksanakan sujud sahwi, kita tidak disunnahkan untuk duduk seperti at-tahiyat akhir. Duduk kita seperti at-tahiyat awal atau tasyahud awal. Jadi enggak disunnahkan kita duduk begini. Duduknya begini. Ketika kita enggak sujud sahwi. Jadi kita sunnahnya kayak at-tahiyat awal. Karena kalau nanti kita disunnahkan duduk seperti ini, kita nanti akan melakukan kemungkinan salam. Ditakutkan kita sudah lupa enggak baca misalnya kurang rukunnya, enggak baca kunut, tahu-tahu kita begini. Maka sunnahnya ketika kita mau melaksanakan sujud sahwi tidak disunnahkan duduk seperti at-tahiyat akhir, seperti biasa kita, seperti duduknya at-tahiyat awal kita.
Tapi kita bacanya tetap seperti at-tahiyat akhir. Karena apa? Tetap sampai innaka hamidum majid. Barusan kita sujud kembali. Nah, ini 2 kali itu sebelum kita membaca. Nah, boleh orang ini kok kebetulan lupa. Ya namanya orang. Kunut lupa. Mau sujud sahwi juga lupa. Begitu dia sudah mau sujud sahwi, tahu-tahu Assalamualaikum misalnya. Begitu ingat, ya Allah saya tadi nggak kunut, dalam hati mau sujud sahwi, tapi giliran mau sujud sahwi lupa lagi orang ini. Ini sangke wis pokoknya sholatnya mikir kemana-mana udah ini sangkingnya. Bagaimana? Boleh walaupun sudah salam. Yang penting ketentuan satu, wala tahkunu min khairis salam. Dia tidak mengucapkan selain salam. Masih ucapin salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat, loh saya mau sujud sahwi, sujud saja. Tapi kalau sampean sudah mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, sampean astagfirullahaladzim, wajib ngulang dari awal sholatnya. Terus yang kedua, orang itu lupa. Boleh walaupun sudah salam, boleh orang itu untuk sujud sahwi dengan ketentuan yang kedua. Di sini mudabbiru alal kiblat. Kita dadanya tidak menghindar, sudah tidak belum pindah dari arah kiblat. Berarti kalau kita sudah pindah dari arah kiblat, kita sujud sahwinya dihukumkan batal, tidak diperbolehkan sujud sahwi dan mengulang. Sampean sudah lupa, misalnya begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum mengucap astagfirullahaladzim. Dan di sini dadanya belum pindah, silahkan. Tapi kalau satu sudah mengucap selain salam, misalnya astagfirullahaladzim, wajib ngulang dari awal karena dihitung batal sholat sampean. Yang kedua, boleh melakukan sujud sahwi. Yang penting di sini dada belum pindah. Tahu-tahu sampean di sini pindah, madep ke sana langsung. Ya namanya orang mau wirid kita, kiblat sana. Sampean nggak boleh untuk sujud sahwi dan wajib di situ untuk mengulang sholat. Yang ketiga, sujud sahwi itu tidak dihukumkan sholat kita batal, nggak boleh untuk melakukan sujud sahwi. Kaki kita sudah pindah dari duduk iftiros tadi. Kita sudah duduk begini, tahu-tahu kita assalamualaikum, assalamualaikum. Terus pindah gini. Nah, ya Allah, saya tadi mau sujud sahwi, berarti wajib ngulang. Jadi sujud sahwi ini walaupun kita sudah salam, yang penting 3 ini tidak kita lakukan, kita boleh untuk nyusul sujud sahwi. 1, belum mengucapkan perkara selain salam. Yang kedua, di sini dada kita tidak pindah dari kiblat. Yang ketiga, kaki kita belum berpindah dari tasyahud akhir. Berarti kalau 3 ini kita sudah di sini kita lakukan, berarti sujud sahwi kita sudah tidak diperbolehkan dan wajib kita mengulang sholat kembali. Terus sekarang penyebabnya apa? Kok kita ini melakukan sujud sahwi? Ini penyebabnya. Penyebabnya kita ini melakukan sujud sahwi karena kita satu meninggalkan lupa dalam suatu rukun. Nah, rukun ini banyak, ada rukun wajib, ada rukun sunnah. Ketika hal ini rukun wajib, yang di sini diwajibkan dalam posisi kita adalah seperti bacaan Al-Fatihah. Ini yang wajib. Terus rakaat ini adalah wajib.
Nah, ketika seseorang ini lupa kebetulan, sampean tidak boleh menyelesaikan suatu hukum bukan pada tempatnya, karena rukun itu harus diletakkan pada suatu tempatnya. Contoh, orang sholat belum selesai baca Fatihah, walaupun min akhiril ayat, Fatihahnya ibu sampean waladhdallin, tapi sampean sudah rukuk sampean ini. Jadi sampean waladhdallin. Nah, langsung Allah. Jadi linnya itu dihabiskan pada saat sampean rukuk. Ini sampean wajib sujud sahwi. Maka tidak diperberat. Tapi kalau sampean meletakkan dalam posisinya selain linnya ini tidak waladhdallin, tidak, misalnya sampai maliki yaumiddin di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, pada saat ruku. Sampean meletakkan ini pada saat ruku. Kalau amdan, arti amdan meletakkan dikarenakan sengaja ini ya. Memang sengaja, enggak cukup saya untuk berdiri, tahu-tahu habis waktunya habis waktu ketinggalan imam misalnya, atau kita sholat sendiri, saking enaknya tahu-tahu enggak sadar sampean sholat. Ini sholat yang lupa kita. Allah atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat sampean, ya Allah kok sudah masih ruku, kok saya masih baca Fatihah. Ini tapi kalau syahwan atau lupa kita boleh untuk sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja batal sholat kita. Berarti ketika meletakkan rukun dengan sengaja bukan pada tempatnya membatalkan. Tapi kalau di situ lupa, hukumnya boleh kita menyempurnakan dengan sujud sahwi. Ini tentang Fatihah. Jadi kalau rukun sekarang yang rukun fi'liyah, artinya rukun gerakan, sampean kan ragu. Sholat zuhur dapat 3 apa 4 ini tadi ya, pusing juga. Akhirnya sampean ambil keputusan, kelamaan kalau nambah 1, ambil 3 aja, nanti sujud sahwi batal. Ya nggak boleh. Maka ketika sampean dalam kedudukan ragu, ini 4 atau 3, ambil yang 3 sampean, nambah 1 rakaat. Nambah, walaupun nanti kenyataannya itu 5, nggak masalah. Jadi kalau sampean ragu di dalam suatu rakaat, ambil yang paling dikit, kita nambah 1. Nanti sebelum kita salam, wajib sujud sahwi. Tuh, ketika kita di sini tentang hukum wajibnya. Berarti kalau nanti ambil yang kecil sujud sahwi batal. Karena di situ sujud sahwi ini hanya bisa melakukan bentuk-bentuk yang sebetulnya adalah posisi sunnah atau dilupakan. Tapi kalau rukun belum disempurnakan, kita tidak boleh untuk mengganti langsung dengan sujud sahwi. Ambil 3 aja lah, berarti kurang 1 rakaat, nanti saya sujud sahwi, batal sholat kita. Jadi batal. Jadi takum di sini pertama, kenapa kita lakukan fi'lu syai'in syahwan yubtilu amdahu as-sholata kal kalamin qalilan syahwan. Berarti kita ini bisa melakukan, tapi dengan ketentuan loh, walaupun rukun kita lupa. Tapi kalau dengan di sini dikatakan fi'lu syai'in syahwan yubtilu amduhu sholata. Kalau dia memang sengaja memindahkan rukun dengan sengaja, tetap nggak boleh diganti dengan sujud sahwi dan hukumnya sholatnya batal. Kayak tadi Fatihah, kita saking enaknya tahu Allahu Akbar, siratal ladzina, begitu siratal kita ingat, balik kita batal, iktidal kan kita berarti sambil nerusin waladhdallin, batal sudah. Tapi kalau masih rukun kita kok ingat, ya Allah, saya masih siratal ladzina an'amta, rukuk kita, silahkan kan.
Tapi dengan ketentuan tadi lupa loh ya, jangan sengaja. Kalau sengaja sudah batal sholat kita. Yang kedua, kita bingung dalam menentukan rukun. Entah apa rukun sebangsa gerakan. Kita sholat dapat 4, atau dapat 3, atau kita dapat 3, atau dapat 2. Ini. Maka orang tersebut ambil yang paling sedikit dan nambah rokaatnya. Misalnya sholat duhur, nah ini dapat 3 ini. 4 kan. Ambil 3-nya, nambah lagi berdiri. Sebelum salam kita wajib sujud sahwi. Terus yang kedua, ini sebab meninggalkan rukun ab'ad. Meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi sunnah dalam suatu sholat itu ada 2. Satu disebut sunnah hayat, yang kedua disebut sunnah ab'ad. Nah, sunnah hayat itu sunnah ketika tertinggal ini tidak wajib diganti dengan sujud sahwi. Walaupun ini kita sengaja, tidak batal, dan juga nggak wajib ganti sujud sahwi. Sunnah hayat seperti kita baca surat dalam suatu sholat, kita baca qul huwallahu ahad, itu sebangsa itu disunahkan sunnah hayat. Tahu-tahu kita di sini sudah waladhalin sholat sendiri, kita langsung rukuk. Ingat kita, saya tadi nggak baca surat, langsung aja, nggak usah ganti sujud sahwi, langsung kita nanti salam ya langsung biasa, nggak ada, karena itu adalah sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini tidak wajib diganti dengan sujud sahwi. Seperti di sini adalah membaca surat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus di sini rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sampai habis. Itu adalah sunnah hayat. Enggak kebaca, kita enggak batal, dan juga enggak wajib ganti sujud sahwi. Atau kita rabbi firli warhamni wajburni tertinggal, atau kita di sini mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, itu diadakan adalah hukumnya sunnah hayat, nggak wajib, nggak wajib untuk ganti. Nah, yang wajib diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah ab'ad. Apa aja sunnah ab'ad dalam suatu sholat? Satu, yaitu di situ dihitung itu ada 7. Ada 7 sunnah ab'ad ketika kita tinggalkan, kita wajib ganti sujud sahwi. Yaitu yang pertama adalah al-julusul awal, duduk yang pertama. Kita kan dari Allahu Akbar, dari berdiri, Allahu Akbar, dari ruku, terus kita i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Orang ini tahu-tahu di situ langsung sujud. Sujud mestinya kita duduk baca Rabbi firli warhamni wajburni. Kita nggak duduk, langsung berdiri. Tahu-tahu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak duduk dia. Ya, al-julusul awal. Nggak duduk dia, itu hilang. Lah dia apa wajib ganti apa cukup bisa diganti dengan sujud sahwi? Itu ninggalin duduknya. Nah, duduk awal. Terus yang kedua, ninggalin baca tasyahud atau baca at-tahiyat awal. Baca tahiyat kita lupa. Ini yang sering ini. Entah rakaat sholat maghrib atau lebih-lebih sholat zuhur sama sholat asar, ini yang nemen kita kalau kita sholat sendiri, bingung. Jadi kalau kita ini kok ninggalin sunnah ab'ad pada saat tasyahud atau at-tahiyat awal, ini dengan ketentuan kita wajib ganti dengan sujud sahwi.
Kita tidak boleh untuk kembali duduk membaca tasyahud atau at-tahiyat awal dengan ketentuan satu, belum sempurna daripada berdiri kita. Kalau sudah setengah dari sempurna, kita sebelum sempurna, setengah dari sempurna, kita boleh untuk di sini untuk kembali baca tasyahud. Misal begini, saya ini waktu harus wajib, saya harus baca tasyahud, saya habis sujud, saya tahu-tahu langsung berdiri. Kalau masih Allah misalnya begini, ingat silakan balik baca at-tahiyat. Nggak usah nanti sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau sudah lebih dari setengah, sudah Allahu Akbar, kita ingat balik batal. Disujudin sahwi nggak boleh, dan di sini kita tetap wajib untuk niat kembali mengulangi sholat. Karena apa? Ketika sampean di situ sudah sempurna, sudah pindah berdirinya menjadi rukun, sampean kembali, berarti kita ini mengalahkan perkara wajib, memenangkan perkara sunnah. Wajibnya kita sudah berdiri, sunnahnya membaca tasahud, kita kok tambah baca tasahud. Ini batal sholat kita, batal. Maka tidak ada perkara sunnah mengalahkan perkara wajib. Maka kita berarti ketika sudah berdiri, kita lupa baca at-tahiyat, ya nggak usah duduk kita, cukup lanjutkan kita baca fatihahnya. Setelah baca fatihah, nanti kita ganti ketika setelah kita selesai, kita tinggal ganti dengan sujud sahwi. Ini yang sering satu di at-tahiyat. Yang kedua, sering orang sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini seringnya kenapa? Loh kan kalau sholat kita Idul Adha atau Idul Fitri, kita kan disunahkan untuk baca takbir pertama 7, yang kedua adalah 5. Ini kadang-kadang kita yang kedua yang sering terjadi, karena kita ngelakoni sholat lebaran ya cuman setahun 2 kali sih, jadi lupa imamnya Allahu Akbar, tahu-tahu berdiri langsung Allahu Akbar, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dia, padahal sudah Bismillah ini. Berarti ini sudah melakukan rukun, dia ingat koan. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal dihitung sholatnya. Karena takbir dalam posisi sholat Idul Fitri tidak masuk sunnah abad, justru cuman masuk sunnah hayat. Ketika memenangkan kembali membaca takbir kita, dan kita padahal sudah membaca di sini Fatihah, maka sholat kita dihukumkan batal. Karena apa? Memutuskan kita memenangkan perkara sunnah, memenangkan perkara sunnah, ngalahkan perkara wajib. Jadi nggak boleh, tinggalin aja kalau memang sudah ketelanjur kita. Sudah Bismillahirrahmanirrahim, makmum subhanallah, udah. Terus kita alhamdulillahirrabbilalamin, terusin aja. Terus gak takbir? Tidak, udah. Sujud sahwi tidak usah. Kalau sujud sahwi lagi kita batal lagi. Karena takbir dalam suatu sholat Idul Fitri ini adalah sunnah hayat, sunnah yang tidak wajib diganti dengan sujud sahwi, tidak wajib. Terus tadi kita ninggal tasahud. Jadi dalam posisi tasahud tadi atau at-tahiyat kita lupa, berarti kita nggak usah. Kalau memang sudah berdiri ya udah, kita di sini nanti tinggal innaka hamidum majid, kita terus sujud sahwi. Sujud sahwi tadi sudah syaratnya. Berarti kalau sudah satu adalah kita di sini duduk awal, yang kedua dinamakan sunnah abad adalah membaca tasahud, yang ketiga dihukumkan sunnah abad adalah as-salatu ala nabi. Ketika kita as-salatu ala nabi ini ada dua tempat. Satu pada posisi
kita, yaitu at-tahiyat awal. Terus yang kedua pada posisi baca kunutnya. Jadi kalau kunut gitu sampean kok misalnya di sini apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yadillu mawalait wa la yahsu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampean langsung Allahu Akbar, wajib sujud sahwi. Sholawatnya pada saat kunut itu dihukumkan juga masuk adalah sunnah abad. Atau atahiyat awal. Di sini kita juga ya baca sholawatnya sunnah abad itu. Di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun juga sunnah abad. Tasahudnya sudah sunnah. Sampean kok cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak baca Allahumma sholli ala Muhammad, sampean langsung berdiri, wajib kembali untuk sujud sahwi. Jadi baca sholawat itu menjadi sunnah abad pada posisi sholat. Satu sholawat pada saat at-tahiyat awal, yang kedua pada sholawat pada saat kunut. Tapi kalau pada at-tahiyat akhir, sholawat hukum wajib, enggak sunnah. Sampean kok di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung assalamualaikum, salam, batal. Nah makanya hukum sholawat itu bisa, hukum pokoknya itu adalah sunnah. Dalam sholat hukum sholawat bisa menjadi abad dan juga bisa menjadi wajib. Wajibnya sholawat pada saat at-tahiyat akhir, sunnahnya sholawat sunnah abadnya pada saat membaca at-tahiyat dan di sini membaca kunut. Berarti kita kan fa innaka taqdi. Makanya kalau di situ wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu kita suruh siri, diam. Berarti imam makmum imam makmum baca sunnah itu. Allahumma hdini fiman had, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Berhenti kita, imam baca pelan, makmum baca pelan, tidak sunnah untuk diamini. Nah, karena kalau hitung, karena ini sana ini sanjungan kan bunyinya begini, fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, fa innaka taqdi, tidak berhak untuk dihukumi, fa innaka taqdi wala yubdah, juga harus tidak diputusi alaika, kepada engkau ya Allah. Engkau itu tidak wajib dihukumi dan tidak wajib diputusi engkau. Kalau kita baca amin, salah enggak kita? Maka yang namanya doa itu sebetulnya permintaan. Maka ketika kita sanjungan sebetulnya tidak sunnah untuk membaca amin. Ya kalau kita baca fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, fala yubda alaik, di situ tidak berhak untuk dihukumi dan tidak berhak untuk diputusi engkau, kita amin, ya sebetulnya bukan suatu permintaan. Makanya ketika pada lafaz fa innaka taqdi fala yubda alaik fa innahu la yadillu mawalait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafaz ini sampai fa innaka sampai astaghfiruka, ini imam dan makmum sunnah untuk diam. Berarti ya udah diam. Kita makmum jadi sunnahkan untuk bunyi fa innaka taqdi. Imam ya fa innaka taqdi. Nanti barusan imam ngomong mengucapkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, imam makmum boleh untuk mengamininya. Berarti jeda antara doa kunut ini dihukumkan ada sholawat, dan sholawat pada saat doa kunut dihukumkan sunnah abad.
Wajib ketika tidak baca sholawat di kunut, walaupun kita baca kunut tapi ninggalin. Di sini tahu astaghfirka wa atubu ilaik, langsung kita Allahu akbar sujud sahwi sampean. Atau atahiyat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampean langsung berdiri, tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau atahiyat pertama nggak usah pakai wa ala ali, tidak disunnahkan kita. Sunnahnya cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad, sudah, jangan wa ala ali Muhammad, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Dihukumkan makruh justru kita, jangan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, tinggalin sampai lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri, jangan wa ala ali Muhammad. Makruh hukumnya menambah dalam posisi wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Tapi nanti ketika atahiyat akhir itu hukumnya wajib menambah sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga, as-salatu ala alin nabi fit tasyahudil akhir. Nah ini. Terus seterusnya sunnah ab'ad dalam posisi yang keempat adalah membaca wa ala ali sayyidina Muhammad pada saat at-tahiyat akhir. Berarti ketika kita kok di sini, misalnya di sini tahu-tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, sampean salam belum, sampean ninggalin adalah sholawat wa ala ali. Hukum wa ala ali pada saat tasyahud akhir wajib diganti dengan sujud sahwi kalau kita tertinggal. Jadi nggak boleh kalau sampean sudah wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh sampean salam. Yang kesana mulai wa ala ali sayyidina Muhammad, kesana dihukumkan sunnah hayat, ditinggalkan pun tidak wajib ganti sujud sahwi, nggak wajib. Terus yang kelima adalah yaitu kunut. Ya ini sudah pasti, kunut fi sholati subhi au fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan, yaitu kunutnya sholat subuh atau kunutnya sholat witir setengah dari bulan Ramadan, berarti tanggal 16 ke sana kita suruh ganti dengan sujud sahwi. Terus yang keenam al-qiyamu lil kunut. Ini namanya udah neko-neko ini. Berdiri, nggak mau berdiri ketika baca kunut. Dia duduk baca kunutnya, males lah, capek. Ini wajib karena kunut wajib dibaca pada saat berdiri. Terus di situ inilah diantara perkara yang dihukumkan sunnah ab'ad. Satu tadi julus duduk awal, yang kedua tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat pada tahiyat awal dan membaca sholawat pada doa kunut. Terus yang keempat yaitu membaca sholawat wa ala alihi pada tahiyat akhir. Yang kelima membaca kunut. Yang keenam adalah yaitu berdiri pada saat kunut, ditinggalin tapi kita bacanya dengan duduk. Itu wajib kita mengganti dengan sujud sahwi. Kalau ada yang mau tanya dulu. Ya. Bagaimana dengan kalau yang bagaimana kalau dengan yang sholat subuh? Maksudnya? Yang tidak menggunakan kunut. Sebab di sini kan masuk sunnah artinya kita harus sahwi kalau meninggalkan itu. Tapi sebagian beberapa tidak ada dalil juga dan paham. Tapi memang tidak ada kunut. Bagaimana kalau dalam satu ruangan, dalam satu masjid yang sama? Jadi